Dianggap provokator, emak-emak ini jadi public enemy pengeroyokan Ade Armando. Warganet bilang, lebaran di penjara ya. Menyayangkan apa yang menimpa saudara Ade Armando di akhir-akhir acara, di mana terjadi penganiayaan yang brutal. Saya juga sudah meminta kepada Polri agar siapapun pelakunya, apapun motifnya, apapun afiliasi politiknya, supaya ditindak tegas secara hukum. Tentu saja mengutuk tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kemudian memprovokasi sehingga terjadi tindak kekerasan dan kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh. Malam ini juga tim akan bergerak mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Kelakuan biadab mereka benar-benar mencemari kesucian kalimat tauhid dan bulan suci Ramadan dengan menyiksa, mengeroyok, menganiaya, dan mempermalukan manusia. Tindakan biadab mereka yang membawa-bawa agama hanya bisa disejajarkan dengan para teroris ISIS yang menggorok leher orang dengan teriakan nama Tuhan. Demikian pula para pelaku bom bunuh diri yang menyasar kerumunan sipil dan fasilitas umum sebelum melakukan aksinya atau menarik pemicu bomnya dengan teriakan takbir. Pegiat media sosial Ade Armando menjadi korban pengeroyokan hingga babak belur ketika mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April. Tak hanya babak belur, dosen Universitas Indonesia itu bahkan nyaris ditelanjangi masa aksi sebelum akhirnya dievakuasi petugas kepolisian. Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya juga telah menciduk beberapa kelompok yang diduga menjadi pengeroyok pegiat media sosial yang juga akademisi Ade Armando. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan pihaknya telah menangkap beberapa kelompok yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando di kawasan gedung DPR RI pada Senin. Selain terduga pelaku pengeroyokan, seorang emak-emak juga menjadi public enemy di sejumlah media sosial usai disebut sebagai provokator sebelum aksi bengis itu terjadi. Akun dari Hell Angels Reborn mengatakan, sekalian nih mama angkut juga bapak-bapak. Beragam komentar membanjiri unggahan tersebut, tak sedikit yang menyebut jika emak-emak itu tinggal diciduk polisi. Kandangin deh biar lebaran di dalam penjara tuh. Buntut-buntutnya mewek sambil siapin materai itu, kata Andianiu. Tangkap sajalah pembuat rusuh di bulan puasa, tambah Miranto. Sementara Fadil Imran memastikan juga akan mendalami siapa saja yang melakukan provokasi termasuk emak-emak yang memprovokasi massa untuk menganiaya Ade Armando karena dari teriakan itu mengakibatkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkapar. Sosok Ade Armando memang sudah dikenal oleh publik, wajahnya kerap menghiasi layar kaca, laptop, dan HP lantaran ia tercatat sebagai salah seorang YouTuber di channel Cakro TV. Di samping itu, ia juga aktif di medsos sebelum akunnya ditangguhkan. Nah, si dosen UI ini juga dikenal sebagai pendukung Jokowi. Beberapa kontennya di YouTube juga tidak jarang membahas orang-orang yang ingin menjatuhkan Jokowi atau yang biasa disebut kelompok kadrun. Sehingga ia pun turut dimusuhi oleh orang-orang yang memikirnya terbalik itu atau Pajero, panjang jenggot atak separo. Ya, tanggal 11 April kemarin Ade ikut hadir di demo mahasiswa di depan gedung DPR menolak penundaan pemilu. Ia terlihat ada di situ dalam rangka memberikan dukungan secara moral kepada adik-adik mahasiswa karena Ade juga diketahui menolak pemilu 2024 ditunda. Artinya apa? Antara dia dan mahasiswa itu satu frekuensi dong, sehingga kecil kemungkinan terjadi bentrok. Ternyata ada kadrun yang menyusup. Kadrun-kadrun inilah yang kemudian mengeroyok Ade hingga babak belur, sehingga harus dirawat di rumah sakit Siloam segala. Dan akibat dari pemukulan itu, Ade mengalami pendarahan di otak hingga hidungnya sakit. Namun, kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Lantas, siapa saja yang melakukan tindakan main hakim sendiri itu? Dan bagaimana rekam jejak mereka? Menurut penjelasan polisi sih, ada 6 orang pelaku. 2 orang sudah ditangkap, yaitu M. Bagja dan Komar. Sedangkan 4 pelaku lagi, Abdul Latif, Abdul Manaf, Ade Purnama, dan Diaul Haq itu masih buron. Berikut beberapa profil mereka beserta rekam jejaknya. Diaul Haq, berdasarkan informasi yang beredar, dia terdeteksi tinggal di Klender, Jakarta Timur. Namun menurut ketua RT di sana, sudah pindah di Jatiwaringin, Bekasi. Profilnya pun cukup mulia, yakni guru ngaji. Tapi sayang, salah pilih tempat pengajian, jadinya ngadrun dan gak beradab.
Berikutnya Ade Purnama tinggal di Kelurahan Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pekerjaannya adalah buruh serabutan, mulai dari menjadi kuli bangunan hingga menjadi penjaga malam atau satpam di villa atau hotel yang ada di kawasan Puncak Bogor. Pernah dia lakoni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasca fotonya viral di medsos dan menjadi target operasi polisi, si Ade Purnama ini menghilang entah kemana. Nomor HP-nya pun sudah nggak aktif lagi. Ternyata Kadrun juga takut masuk penjara ya. Tinggal di Kelurahan Tegal Bulet, yaitu Abdul Latif, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum ikut demo di depan gedung DPR, pamit kepada seorang tuanya mau bekerja. Jadi pertanyaannya, apakah dia demo itu bagian dari pekerjaan atau Abdul Latif ini membohongi orang tuanya sendiri? Kalau demo itu bagian dari pekerjaan, berarti dia adalah pendemo bayaran dong. Sedangkan jika dia membohongi orang tua, pamit mau kerja padahal hendak demo, berarti Kadrun gak suci-suci amat ya. Masa? Yang katanya pemegang kunci syurga tapi tukang bohong. Kan gak lucu. Diketahui Abdul Latif ini juga aktif di Ormas, tapi Ormasnya apa? Saya belum tahu. Profesinya adalah petani sawah dan tercatat hanyalah lulusan SMP. Artinya, sudah bisa dipastikan dia itu bukan mahasiswa, karena untuk menjadi mahasiswa minimal lulus SMA Ferguson. Uniknya, saat pengeroyokan berlangsung, si Abdul ini malah pakai alma mater. Hah? Entah alma mater siapa yang dia pakai. Hingga sekarang masih menjadi misteri terbesar abad ke-21. Bagja dan Komar, kedua Kadrun ini yang paling apes. Pasalnya mereka ditangkap duluan oleh polisi. Bagja ditangkap di Bogor, sedangkan Komar diciduk di Jakarta Selatan. Sampai saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap keduanya secara intensif, sehingga identitas beserta rekam jejaknya pun belum dibuka kepada publik. Jadi, kalau diperhatikan dari sekian banyak pengeroyokan Ade Armando itu, mereka memiliki kesamaan, yakni sama-sama bukan mahasiswa. Itu artinya apa? Mereka memang penumpang gelap di antara demo mahasiswa. Para penumpang gelap ini juga yang sebenarnya mesti diwaspadai oleh para pihak dan banyak pihak, terutama oleh mahasiswa yang memang sering demo maupun oleh polisi yang bertugas menjaga demo, karena mereka pada dasarnya ingin rusuh. Ketika kerusuhan terjadi, itulah yang akan dijadikan legitimasi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Entah apa yang ada di otak Ade Armando saat mendatangi demo yang berpotensi disusupi pembenci Jokowi. Saya tidak bisa membaca kemungkinan lain selain Ade Armando menganggap bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat pemaaf. Ade Armando pasti berpikir kalau dengan menolak Jokowi 3 periode, masyarakat akan menganggap Ade Armando orang yang netral. Ade Armando pasti berpikir rakyat Indonesia sadar bahwa ini hanyalah masalah politik di mana tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Saya sebut pasti, karena tanpa pemikiran seperti itu mustahil orang yang katanya penuh logika seperti Bung Ade dengan nekat datang ke aksi demo yang mayoritas akan diisi Kadrun. Ini ibarat masuk ke kandang singa. Tidak mungkin ada yang berani kecuali pawang singa yang tahu bahwa singa yang akan didatangi sudah jinak. Bang Ade Armando, izinkan saya yang minum logika ini memberikan opini. Bangsa Indonesia memang pada dasarnya bangsa yang pemaaf, sama halnya dengan bangsa Mesopotamia, Persia, dan Mesir yang adalah bangsa unggul dalam hal ini peradaban dunia. Itu dulu, tapi sekarang semua berubah sejak masyarakatnya mabok agama.